Selamat malam untuk Pak Kevin dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Fauzia, Mbak Pekwinta Al-Najwa Wisya, Mas Riki Komarudin, dan Mbak Dinda Fatihana akan presentasikan mengenai Generation with Limited Energy Supply. Untuk jenis-jenis kontrak pada electricity market dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama take or pay, yang kedua take and pay, yang ketiga delivery or pay, yang keempat load flexibility, dan yang terakhir BOO, BOT, dan BOT. Tapi untuk kontrak pembatasan energi itu sendiri pada marketplace itu hanya 4, yaitu take or pay, take and pay, delivery or pay, dan load flexibility. Untuk yang pertama yaitu take or pay. Jadi take or pay ini merupakan kesepakatan antara penyedia energi, di mana di sini adalah IPP atau badan usaha, dan pengguna energi yaitu PLN, di mana pengguna energi ini wajib menggunakan energi atau daya listrik yang dipasok oleh penyedia energi sesuai nilai minimum yang telah disepakati selama periode kontrak. Alasan diberlakukannya kontrak ini yang pertama agar menjaga sistem ini tetap handal. Yang kedua, sebagai dasar kesepakatan antara penjual, yaitu IPP atau badan usaha, dengan pembeli, yaitu PLN, tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu kontrak ini dapat minimalkan risiko kerugian dalam hal transaksi jual beli bagi kedua belah pihak, terutama pada sisi penyedia energi, atau di sini adalah IPP atau badan usaha. Jadi apabila pengguna energi PLN ini tidak membayar atau tidak mampu dalam memenuhi jumlah energi yang harus dipakai sesuai kontrak yang telah disepakati, maka PLN ini harus membayar penalti kepada penyedia energi, IPP atau badan usaha. Untuk yang keempat, yaitu memenuhi batasan-batasan yang telah disepakati dalam kontrak dengan konsekuensi penalti. Yang kedua adalah take and pay. Jadi take and pay ini merupakan sama kesepakatan antara penyedia energi, IPP atau badan usaha, dengan pengguna energi atau PLN, di mana pengguna energi PLN ini membayar sejumlah energi atau daya listrik, jadi bergantung pada energi yang disuplai oleh IPP atau badan usaha, atau dengan persetujuan dari pengguna energi PLN untuk melakukan pembelian. Jadi alasan diberlakukannya kontrak ini, yang pertama pasti dia menjaga sistem tetap handal. Yang kedua, dari sisi pembeli atau PLN ini akan membayar sesuai dengan aktual energi yang dibangkitkan dan disalurkan oleh penjual atau IPP atau badan usaha. Yang ketiga yaitu sebagai dasar kesepakatan antara penjual, di sini IPP, dan pembeli PLN tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Untuk yang keempat yaitu kesepakatan nilai annual committed energy, di mana ini akan melindungi penyedia energi atau IPP bahwa energi yang dibangkitkan akan dijual sesuai kesepakatan dengan pengguna energi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pekwinta. Baik, terima kasih Mbak Fauzia. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 kontrak yang terakhir, yaitu delivery dan load flexibility, di mana delivery or pay merupakan kesepakatan antara penyedia energi dan pengguna energi, di mana penyedia energi wajib mensuplai energi ke pengguna energi dengan jumlah yang telah disepakati selama periode kontrak. Alasan diberlakukannya kontrak ini yaitu penjual dengan pembeli akan mensepakati nilai minimum energi yang dibangkitkan selama periode kontrak. Kontrak ini dapat meminimalkan risiko kerugian dalam hal transaksi jual beli bagi kedua belah pihak, terutama pada pengguna energi yaitu PLN. Apabila penyedia energi tidak dapat memenuhi nilai pembangkitan sesuai kontrak, maka penyedia energi akan dikenakan denda daya output atau membayar penalti kepada pengguna energi. Dalam hal ini adalah PLN, sehingga dapat meminimalisir pembangkit yang memiliki kualitas buruk namun berani menyatakan pembangkitnya dengan dispatch yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya yaitu load flexibility. Load flexibility ini memiliki pengertian yaitu kesepakatan antara penyedia energi, IPP atau badan usaha, dan pengguna energi PLN dengan mekanisme adanya toleransi dari besaran energi listrik baik dalam mensuplai energi maupun dalam menggunakan energi
yang telah disepakati sesuai kontrak, misalnya plus minus 10% dari besaran energi dasar yang telah disepakati. Nilai toleransi ini sebagai acuan operator dalam pengaturan sistem agar terhindar dari penalti. Nah, alasan yang diberlakukan kontrak ini yaitu adanya toleransi menjadi acuan dalam proses transaksi jual beli tenaga listrik, sehingga pihak membeli dapat mengatur operasi selama dalam range toleransi. Kontrak ini dapat meminimalkan risiko kerugian dalam hal transaksi jual beli bagi kedua belah pihak, terutama pada penyedia energi. Apabila pengguna energi PLN melakukan transaksi di luar range toleransi, maka pengguna energi tersebut harus membayar penalti kepada penyedia energi IPP atau badan usaha. Baik, berikutnya fungsi objektif dan constraint akan dijelaskan oleh Mas Riki Komarudin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Riki Komarudin ini akan mencoba menjelaskan terkait dengan fungsi objektif dan constraint. Nah, di sini untuk mode take or pay, fungsi objektifnya yaitu pada sistem digunakan untuk mendapatkan suatu sistem yang paling ekonomis dalam operasinya, kemudian menjaga kondisi sistem itu tetap stabil dan handal. Dan ketiga adalah menjamin ketersediaan daya yang dilayani satu pembangkitan terhadap kebutuhan beban. Nah, untuk fungsi objektif pada pembangkitan yaitu memaksimalkan kapasitas penggunaan bahan bakar, kemudian yang kedua mendapatkan cost tanpa pengaruh merit order, dan yang ketiga adalah memudahkan mencari pinjaman biaya. Nah, untuk mode take or pay sendiri dalam fungsi constraint-nya yaitu yang pertama daya mampu neto atau daya mampu pada suatu pembangkitan dalam daya yang dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua adalah demand dispatch, yaitu menerima listrik dalam tenggang waktu tertentu pada PLN. Nah, kemudian AF, CF, dan OF ini adalah availability function, kemudian cost function, dan outage function. Nah, yang keempat adalah SVG, yaitu atau dengan head rate atau SHR. Nah, yang kelima adalah kemampuan memikul MVAR suatu sistem. Yang keenam, ramp rate suatu pembangkitan yang berfungsi bagaimana suatu pembangkitan bisa memikul ketika terjadi anjlok beban. Nah, yang ketujuh adalah biaya bahan bakar. Dan yang ke-8 adalah kapasitas transmisi, yang ke-9 pemakaian sendiri, yang ke-10 adalah jangka waktu kontrak. Nah, selanjutnya adalah mode take and pay, yaitu fungsi tujuannya hampir sama dari sebelumnya, itu mendapatkan operasi yang paling ekonomis, menjaga sistem tetap stabil. Nah, di sini ada tambahan yaitu perlindungan terhadap penyedia energi atau IPP-nya gitu yang paling penting ya. Jadi ada jaminan. Kemudian kelebihannya yaitu energi tahunan yang dapat dikomit pada suatu IPP. Kemudian menjamin ketersediaan daya untuk melayani dan memaksimalkan kapasitas bahan bakar. Nah, untuk concern-nya sendiri masih hampir sama dari tapi di sini ada perbedaan yaitu annual commit energi itu bagaimana energi berkomit pada tahunan, kemudian ada TML ya, total minimum loading pada pembangkitan, dan backup unit pada pembangkit. Kemudian kelima, kemampuan memikul MVAR, ramp rate, biaya bahan bakar, kapasitas transmisi, pemakaian sendiri, yaitu berapa daya yang dipakai untuk pembangkitan, kemudian ini ya, jangka waktu kontrak ya, ini jangka waktu kontrak yang menjadi pembeda dari konten sebelumnya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah deliver or pay. Nah, fungsi tujuannya di sini masih sama, jadi bagaimana operasi yang paling ekonomis, menjaga sistem tetap stabil dan handal, menjamin ketersediaan daya, memaksimalkan kapasitas penggunaan bahan bakar, dan yang kelima terakhir meminimalisir pembangkit yang memiliki kualitas buruk namun berani menyatakan pembangkit dispatch yang lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi pembeda yaitu di poin 5. Nah, untuk constraint-nya sendiri di sini masih sama ya, jadi lebih sedikit
untuk constraint pada delivery ORP, yang pertama adalah daya mampu neto TML atau total minimum loading, kemudian yang ketiga rem rate pembangkit dan biaya bahan bakar, kemudian kapasitas transmisi, yang keenam pemakaian sendiri, dan 7 adalah jangka waktu kontrak. Jadi constraint pada delivery ORP ini hampir sama dari sebelumnya tadi yang terkait dengan track and pay. Nah, oke, selanjutnya ini terkait dengan load flexibility akan dijelaskan teman saya Mbak Dinda Fatihana. Oke, terima kasih Mas Riki. Selanjutnya saya akan membahas tentang load flexibility. Berikut adalah fungsi objektifnya. Yang pertama adalah mendapatkan pola operasi yang paling ekonomis, lalu yang kedua menjaga kondisi sistem tetap stabil dan handal, lalu yang ketiga ada menjamin ketersediaan daya untuk melayani kebutuhan beban, lalu yang keempat ada memaksimalkan kapasitas penggunaan bahan bakar, lalu yang terakhir adalah fleksibilitas dalam pengaturan sistem atau toleransi dari besaran energi listrik baik dalam mensuplai energi maupun dalam menggunakan energi. Nah, berikut adalah constraint pada load flexibility. Yang pertama ada DMN, yaitu kapasitas maksimum unit pembangkit yang beroperasi terus-menerus secara stabil. Lalu yang kedua ada TML atau total minimum loading, yaitu beban minimum yang diperlukan untuk membangun suatu daya. Lalu ada rem rate pembangkit, yaitu kemampuan power plant dalam menanggung loncatan beban secara cepat. Lalu ada biaya bahan bakar, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sumber energi. Lalu ada kapasitas transmisi, yaitu kapasitas yang ada pada sambungan elektronik, seperti jaringan komunikasi. Lalu ada pemakaian sendiri, atau PS, yaitu satu daya atau energi yang digunakan untuk konsumsi sendiri. Lalu ada jangka waktu kontrak, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan pada suatu perusahaan atau company tersebut untuk membangun suatu pembangkit. Lalu ada denda daya output atau dim dispatch, yaitu apabila tidak sesuai range toleransi yang telah disepakati, maka harus membayar denda. Oke, next. Nah, berikut adalah alasan lain dalam pembatasan supply energi. Yang pertama ada kondisi cuaca, iklim, dan bencana alam atau faktor lingkungan. Tentunya hal ini menghambat sumber daya energi, ya, terutama untuk PLTS dan sebagainya. Lalu kemampuan saluran transmisi atau bottleneck. Lalu kemampuan peralatan atau usia peralatan, misalnya usia peralatan yang sudah tua atau keadaannya sudah buruk. Lalu ada intermitensi, lalu ada fluktuasi ketersediaan, harga, dan transportasi bahan bakar. Karena bahan bakar ini nilai atau harganya itu sangat fluktuasi, ya, naik turun. Lalu ada spinning reverse yang terbatas, lalu ada outage pembangkit, lalu ada derating pembangkit atau usia pembangkit, lalu ada keterbatasan teknologi dalam negeri, lalu ada regulasi suatu negara yang tidak memadai, makanya perlu peraturan-peraturan untuk meningkatkan sumber daya energi terbarukan. Lalu ada oversupply dalam kondisi pandemi sehingga demand yang terbatas. Jadi pada suatu situasi pandemi ini, supply ini berlebih. Lalu ada keterlambatan dalam commissioning pembangkit, di mana jika pasokan energi tidak sesuai dengan permintaan beban, dapat mengakibatkan pelepasan beban maupun pemadaman sistem. Lalu yang terakhir ada dikarenakan sistem distribusi yang buruk dapat menyebabkan pasokan energi listrik menjadi mahal. Oke, next. Ya, nah berikut adalah cara mendefinisikan constraint dan fungsi objektif dari berbagai situasi. Yang pertama adalah berpindah ke sumber daya terbarukan karena sangat penting dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Lalu ada meningkatkan fokus pada teknologi penyimpanan atau storage karena ada keterbatasan dalam sistem energi terbarukan karena tidak adanya sistem penyimpanan atau storage yang memadai untuk menyimpan energi di saat cuaca tidak mendukung. Lalu ada meningkatkan inisiatif efisiensi energi, bagaimana kita menghemat energi. Lalu ada melakukan audit energi, perhitungan biaya energi, lalu bersama-sama peduli terhadap perubahan iklim atau climate change. Baik, sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk presentasi kelompok kita.